Hai semua, menyambung dari video aku yang pertama. Di sini aku mau ngelanjutin video yang sebelumnya tentang pengaruh profitabilitas leverage terhadap likuiditas. Yang pertama itu kan aku cuma running SPSS aja kan. Nah, yang sekarang ini aku mau kasih penjelasannya juga. Jadi, mata kuliah statistik bisnis ini adalah mata kuliah yang kita pakai nanti untuk menyusun skripsi di bab 4. Nah, langsung aja kita mulai. Di sini aku masih pakai beberapa perusahaan yang sama dengan video tugas aku yang sebelumnya. Di tugas kali ini aku ada ganti beberapa perusahaan karena yang sebelumnya itu kan aku tuh ada pakai beberapa jenis perusahaan. Aku tuh udah pakai food and beverage and manufaktur. Nah, yang sekarang ini aku tuh ganti manufaktur semua. Jadi aku nggak ada F&B-nya di sini. Ada beberapa sebelumnya kan ada Indofood atau Mayora. Di situ aku ganti dengan beberapa perusahaan lain yang tidak bergerak di bidang makanan. Jadi sampelnya masih sama, masih 20 sampel. Ini dan ini juga masih sama, aku masih pakai current ratio, return of asset, dan DER-nya, debt equity of ratio. Langsung aja kita copy, masih sama caranya kayak di video yang sebelumnya. Ini kita pindahin ke SS-nya. Sini kita pindahin. Nah, ini udah aku pindahin. Terus di variable view-nya kita ganti. Yang pertama kita ganti CR, lalu kita ganti Eropa dan DER-nya. Lalu desimalnya aku masih pakai 4. Kita ganti semua jadi 4. Di labelnya juga disamain CR. CR, ROA, DER. Ini measure-nya kita ganti ke skala. Seperti ini. Sekarang kita melakukan uji yang pertama dulu. Yang pertama itu kita mau uji analisis statistik deskriptif. Jadi perolehan dari data kuantitatif akan dipaparkan sebagai variabel-variabel terkait dalam penelitian yang dimana analisis deskriptif ini untuk menjelaskan pengaruh profitabilitas leverage terhadap likuiditas. Data kuantitatif diperoleh berdasarkan variabel dan skala pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan data-data yang telah tersedia akan disajikan dalam bentuk tabel deskriptif statistik agar mempermudahkan dalam menjelaskan hasil penelitian. Berikut disajikan data-data dari variabel dalam penelitian dengan pendekatan tabel deskriptif statistik dengan hasil sebagai berikut. Ini data-data yang tadi di Excel itu. Sini aku pindahin ke dalam Word ini. Lalu gimana cara kita untuk mendapatkan deskriptif statistik ini? Caranya dari data ini yang tadi udah kita edit variabel view-nya, kita ke analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Ini variabelnya yang tadi ada di sini dipindahin semua ke kanan, lalu di OK-in. Ini akan keluar hasilnya seperti ini. Ini nanti kita copy, lalu kita pindahin ke sini. Jadi berdasarkan pada tabel 4.2, hasil uji deskriptif di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, likuiditas yang diproyeksikan dengan menggunakan perhitungan current ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau sejenisnya dalam kurun waktu 1 tahun dengan mempertimbangkan aset yang tersedia dan liabilitas. Dengan kata lain, current ratio merefleksikan kemampuan perusahaan untuk membayarkan seluruh utangnya pada waktu yang telah ditentukan.
Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai terendah atau minimum sebesar 0,6529 yang dimiliki oleh Unilever Indonesia pada tahun 2019. Kita bisa lihat di sini 0,6529 itu di CR ini tuh yang paling rendah itu ada pada Unilever Indonesia pada tahun 2019. Lalu, hal ini berarti aktiva lancar Unilever di Indonesia di tahun 2019 sebesar 65,29% dari total utang lancarnya. Nilai tertinggi maksimum sebesar 8,0764 yang dimiliki oleh S Hardware Indonesia pada tahun 2019. Hal ini berarti aktiva lancar S Hardware Indonesia Tbk di tahun 2019 sebesar 807,64%. Di sini kita bisa lihat yang paling tinggi itu adalah S Hardware Indonesia di tahun 2019. Lalu nilai rata-rata MEAN sebesar 2,449203 dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar 2,004137 sehingga dapat diartikan nilai rata-rata MEAN lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Lalu yang kedua, ada profitabilitas yang diproksikan dengan menggunakan perhitungan return on asset atau ROA untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. ROA akan menilai kemampuan perusahaan berdasarkan penghasilan keuntungan masa lampau agar bisa dimanfaatkan pada masa atau periode selanjutnya. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai terendah atau minimum sebesar 0,0050 yang dimiliki oleh PT Semen Baturaja Persero Tbk di tahun 2019. Ini kita bisa lihat di sini. ROA-nya yang paling rendah itu dimiliki oleh PT Semen Baturaja pada tahun 2019. Hal ini berarti laba bersih PT Semen Baturaja Persero Tbk pada tahun 2019 sebesar 0,50% dari total asetnya. Nilai tertinggi atau maksimum sebesar 0,4532 yang dimiliki oleh Unilever pada tahun 2018. Kita bisa lihat di sini yang paling tinggi itu adalah Unilever. Di sini Unilever paling tinggi dengan 0,45 pada tahun 2018. Hal ini berarti laba bersih Unilever Indonesia pada tahun 2018 sebesar 45,32% dari total asetnya. Nilai rata-rata MEAN-nya sebesar 0,109923 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1139813, sehingga dapat diartikan nilai rata-rata MEAN lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Yang ketiga ada leverage, yang diproksikan dengan menggunakan perhitungan debt equity ratio untuk mengukur rasio hutang terhadap ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang ini digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang harus berada pada jumlah yang proporsional. Nilai rasio dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai kesehatan keuangan. Apabila nilai rasio meningkat, berarti pembiayaan perusahaan diperoleh dari kreditur, bukan dari sumber keuangan perusahaan sendiri. Hal ini bisa menjadi peringatan bagi pemilik dan manajemen atas perusahaan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai terendah sebesar 0,1864 yang dimiliki oleh Kalbe Farma Tbk pada tahun 2018. Hal ini berarti total utang Kalbe Farma Tbk pada tahun 2018 sebesar 18,64% dari total ekuitasnya. Nilai tertinggi sebesar 2,9095 yang dimiliki oleh Unilever Indonesia pada tahun 2019. Hal ini berarti total utang Unilever Indonesia pada tahun 2019 sebesar 290,95% dari total ekuitasnya. Nilai rata-rata MEAN-nya sebesar 0,970989
dengan nilai standar deviasi sebesar 0,9185601 sehingga dapat diartikan nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi. Lalu setelah dari uji analisa deskriptif tadi, kita sekarang akan melanjutkan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan model regresi yang terbaik, linear dan tidak bias atau sering disebut BLUE atau Based Linear Unbiased Estimate. Pengujian asumsi ini terdiri atas 4 pengujian, yakni uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel, pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki residu yang berdistribusi secara normal. Secara visual, uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test (KS). Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas asymptotic significance, yaitu yang pertama, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal. Yang kedua, jika probabilitas kurang dari 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal. Dengan menggunakan software SPSS versi 25 diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk mendapatkan tabel ini, kita ke Analyze, Regresi, Linear. Lalu dependennya kita masukkan CR, ROA dan DER-nya kita input ke independen. Lalu save. Di residual kita checklist yang unstandardized. Lalu continue. Oke. Lalu kita ke analyze lagi. Sebelum kita ke analyze, di sini nanti akan muncul res 1-nya. Lalu kita ke analyze. Karena kita mau pakai uji Kolmogorov, one sample QS, jadi kita ke analyze non-parametric test, legacy dialog, one sample QS. Sini kita pakai yang res 1-nya, kita masukkan ke sini. Sini kita ambil yang one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini kita copy, kita paste di sini. Berdasarkan tabel output uji Kolmogorov-Smirnov di atas, diperoleh nilai signifikansi asymptotic-to-tail-nya sebesar 0,200. Nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi linear atau hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. Jika dalam model regresi terdapat gejala multikolinearitas, maka model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti. Untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance serta nilai FIF. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai FIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam model regresi linear berganda dan terbebas dari masalah multikolinearitas. Dengan menggunakan software SPSS versi 25 diperoleh hasil sebagai berikut. Ini untuk mendapatkan size linear. Kalau tadi yang kita klik adalah save-nya, sekarang kita klik statistik. Di statistik ini, collinearity diagnostiknya itu harus terchecklist. Selain itu, estimate juga harus dicecklist, model fit juga harus dicecklist, collinearity diagnostik harus dicecklist, dan yang terakhir Durbin-Watson-nya juga harus dicecklist. Lalu kita ke continue. Oke.
Di sini adalah koefisiennya ini. Koefisien mengambilnya seperti ini. Berdasarkan tabel 4.4 di atas, nilai tolerance untuk masing-masing variabel adalah nilai tolerance ROA 0,928, artinya lebih dari 0,10. Lalu nilai tolerance DR-nya 0,928, yang artinya juga lebih dari 0,10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel ROA dan DR. Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh FIF untuk masing-masing variabel. Yang pertama, FIF variabel ROA 1,078, yang artinya kurang dari 10, dan FIF variabel DR 1,078 juga, yang artinya kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel ROA dan DR, artinya bahwa di antara variabel ROA dan DR tidak terdapat korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas dan data layak digunakan untuk analisis regresi berganda. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Pada penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan uji Lantes. Berikut tabel hasil uji autokorelasi. Untuk mendapatkan tabel ini, kita ke Slides, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu kita masukkan res 1, ini adalah res 1-nya, lalu kita oke. Sini akan keluar rantesnya. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke Word. Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai tes adalah negatif 0,24578 dengan nilai asim seek to tail lebih besar dari 0,05, yaitu senilai 0,491, yang berarti tidak terdapat hubungan korelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa residual terjadi secara acak atau random, dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji Glaser. Regresi yang baik seharusnya tidak heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah tabel pengujian untuk heteroskedastisitas. Untuk dapatan ini kita copy tadi, kita ambil koefisiennya, ini kita copy, lalu kita paste di sini. Yang kita butuhkan adalah nilai dari seek-nya. Berdasarkan tabel 4.6, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak semua nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih dari 0,05, yang artinya hasil pengujian ini terjadi heteroskedastisitas. DR ini hasil seek-nya tidak lebih dari 0,05, sehingga terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita akan uji kesesuaian model. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi R-square. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi R, atau disebut juga sebagai R-square. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh profitabilitas leverage terhadap likuiditas. Berikut tabel pengujian uji koefisien determinasi R-square. Ini juga kita ambil dari outputnya, dari summary-nya. Ini kita copy, kita paste ke sini. Berdasarkan tabel 4.7, hasil uji koefisien determinasi R-square menunjukkan bahwa R-square sebesar 0,319 atau 31,9%. Artinya, secara simultan pengaruh profitabilitas leverage terhadap likuiditas memberikan kontribusi pengaruh sebesar 31,9% terhadap financial distress, sedangkan sebanyak 68,1% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Yang kedua, uji koefisien regresi secara simultan atau uji F.
Uji koefisien regresi secara simultan digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikasi 0,05 atau dengan membandingkan nilai F, hitung dengan F-table. Berikut adalah hasil uji F. Dari uji F ini kita ambil yang ANOVA. Kita copy, kita paste ke sini. Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,989 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,038 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini semua variabel dapat diterima. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, diketahui bahwa pengaruh profitabilitas terhadap leverage berpengaruh terhadap financial distress. Untuk menguji signifikansi pengaruh yang terjadi, maka dilakukan pengujian hipotesis parsial atau uji T, maupun secara simultan atau uji F. Yang pertama adalah uji parsial atau uji T. Dalam pengujian ini, uji T digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel pengaruh profitabilitas terhadap leverage berpengaruh terhadap financial distress. Ini kita ambil dari koefisiennya. Inputnya copy lagi yang koefisien. Lalu kita paste ke sini. Yang kita lihat adalah signya. Berdasarkan tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas atau ROA memiliki arah koefisien regresi positif dengan nilai signifikasi sebesar 0,380, di mana lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas ROA tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Yang kedua, leverage atau DER memiliki arah koefisien regresi positif dengan nilai signifikasi sebesar 0,012, di mana lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap likuiditas. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara profitabilitas ROA dan leverage DER terhadap likuiditas. Current ratio sama dengan 3.329 ditambah 3.293 ROA negatif 1,279 DR plus 0,62. Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai konstanta A sama dengan 3,329. Artinya, jika variabel ROA dan DER bernilai 0, maka nilai Z-score sebesar 3,329. Yang kedua, profitabilitas ROA menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 3,293. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan 1% dari ROA, maka akan semakin meningkatkan nilai likuiditas sebesar 3,293. Begitupun sebaliknya. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai profitabilitas ROA, maka semakin besar nilai likuiditas. Yang ketiga, leverage DER menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar negatif 1,279. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan 1% DER, maka akan semakin menurunkan nilai likuiditas. Begitupun sebaliknya. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai leverage, maka nilai likuiditas akan mengalami penurunan. Sekian penjelasan dari saya tentang pengaruh profitabilitas leverage terhadap likuiditas. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah statistik bisnis yang diampu oleh Ibu Angela Dirman, SE, MAK. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.